Aduh. Tuh, Kak Yosep dari mana sih? Nih, kita udah siap-siap nih. Tuh lihat tuh, Kak Pipin udah siap. Aku udah siap. Emang nggak tahu ya hari ini mau ngapain? Oh, tadi aku buru-buru. Kemana sih? Hari ini Kak Yosep tahu nggak ada acara apa? Nih lihat dong kita pakai bajunya nih. Tahu nggak? Mau acara pesta ya? Ada acara apa hari ini? Pengangkatan raja kali ya? Iya, ada raja baru yang mau diangkat. Wah, raja Makanya nih, ada siapa tadi ya? nih, aku udah siap-siap nih. Kak Pipin udah siap-siap. Wih, nungguin Kak Yosep lama. Tunggu. Adik-adiknya juga masih Oh duduk. iya, adik-adiknya ada yang belum siap ya. Kita sapa dulu ya, Kak ya. Boleh Kak. Halo adik-adik, ketemu dengan Kak Ocep. Sama Kak Cidewi. Sama Kak Pipin. Wah. Hari ini Kak Yosep katanya ada acara pengangkatan raja yang baru. Wah. Jadinya sekarang hari ini kita mau bersukacita dong. Oh iya dong, tapi Iya. nyanyi dulu Kak. Iya, kalau gitu kita lihat dulu adik-adiknya yang di rumah juga mesti siap-siap ya. Jangan masih pakai baju apa Kak? Baju tidur. Boleh? Boleh nggak? Nggak Nggak boleh. boleh, walaupun di rumah tapi pakai bajunya yang sopan ya Kak. Oh, ya. iya dong. Karena hari ini kita kan mau ketemu siapa? Ketemu raja baru. Terus kita juga memuji itu untuk siapa Kak? Untuk Tuhan Kak. Iya, jadi pakai bajunya yang sopan ya. Oh iya dong. Sikapnya juga yang baik, walaupun nggak ada kakak-kakaknya yang lihat loh Kak. Ya, Ya, nggak kelihatan betul. tapi siapa yang lihat? Tuhan yang melihat Iya. Kak. Kalau gitu kita akan mulai Kak. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa tuh? Yang kita mau hancurkan tuh apa? Markas iblis. Kalau gitu adik-adiknya duduk apa tidur? Oh, jangan tidur Kak. Wah. Apa dong? Berdiri Kak. Iya berdiri. Kakaknya aja udah berdiri Oh ya. iya Ayo, dong. Kak, Ayo kita semuanya siap, berdiri dulu semuanya. dong. Kita menyanyi markas iblis ku hancurkan. Ayo Kak Pipin. Markas iblis ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya anak sekolah minggunya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Markas iblis lagi ya Kak. Markas iblis. Panji siapa? Panji Yesus kutinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi. Tiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injil. Kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu. Saksinya tuh. Anak sekolah minggu mana tuh? Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Masih lemes ya kayak bawa pedang kan? Bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Bawa pedang lagi. Wah iya dong. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kayaknya udah ya. Sudah. Coba lihat tuh. Belum, Belum Kak? masih kurang. Masih kurang. Kurang apa? Oh, aku tahu. Ternyata adik-adiknya masih belum semangat karena belum Berdoa. Kalau Soalnya gitu- tadi buru-buru Kak, mau lihat kita kebaktian. Iya. Kalau gitu sekarang kita semuanya sikap doa ya Kak ya. Ya, Kita lipat mau tangan. nyanyi lagu yang Bapakku Datang. Iya, Bapak sudah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Saya mau lipat tangan kayak saya berdoa. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Engkau itu sangat baik bagi kami. Sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Karena Engkau sudah baik. Sudah memberkati kami sampai hari ini. Dan sekarang kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kau pimpin Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak, sudah doa nih. Pasti beda nih, Kak. Beda dong. Iya. Soalnya biasanya kalau udah doa, duduk pasti senang. Terus? Kalau berjalan, senang ya. Di mana-mana. Hatiku senang, Kak. Kalau gitu kita nyanyi lagu itu ya, Oh Kak? ya, Kak Pipin bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Yang lagunya apa? Duduk senang? Wah, adik-adik bisa nggak tuh? Pasti bisa dong. Oh, kalau bisa semua berdiri Iya, dong. semuanya. Berdiri, nanti kita duduk senang. Berjalan senang. Yuk, kita mulai. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh yo, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu duduk lagi. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh yo, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu Sekali lagi deh, Kak. duduk senang lagi. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh yo, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu Udah duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Wah. Kalau gitu kayaknya dengar firman seneng nggak ya? sudah waktunya nih. Oh, udah waktunya. Karena kita udah seneng, kita sudah memuji Tuhan. Tuhan juga sudah seneng loh, Kak. Waduh. Tuhan seneng lu lihat kita memujinya sungguh-sungguh. Apalagi adik-adiknya coba kali Dewi lihat. Di rumah Wah. sungguh-sungguh lu. Walaupun Sungguh-sungguh ya, nggak ada Kak? kakaknya. Nggak ada Wah. kakaknya. Tapi sungguh-sungguh. Kalau gitu kayaknya udah siap nih. Dengerin firman, Kak. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Iya. Ya Kak. Yuk.
sikap doanya ya. Berikan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Iya Kak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Adik-adiknya lipat tangannya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan. Benar ya Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Agar kami dapat mengerti mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi Kak Andre yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga sudah menerima puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, kalau gitu sekarang kita panggil dulu ya Kak Andre-nya. Kak Andre ya? Wah. Kalau gitu kita sama-sama ya. Kita manggil. Nanti hilang langsung. Wah. Kita habis manggil keluar dong. Gantian dong Kak. Kakak masih mau di depan kamera terus. Gantian dong. Iya. Wah. Kalau gitu ya kita panggil ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kak Andre. Ya, yuk. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Hari ini Kak Andre mau menceritakan tentang seorang raja. Ya, pertama-tama seorang raja dari bangsa Israel. Ada yang tahu gak? Pasti kalau ini semua udah pada tahu. Namanya Raja Daud. Saat ini adik-adik, Raja Daud sudah menjadi tua. Dia lagi berpikir, siapa yang akan menggantikan dia nantinya ya? Dia ingat, dia punya seorang anak. Namanya Salomo. Siapa adik-adik namanya? Salomo. Raja Daud, dia yakin anaknya ini, Salomo, bisa menggantikan dia menjadi raja bangsa Israel yang baik. Karena Raja Salomo ini sudah dibekali oleh firman Tuhan. Semenjak dia kecil kayak adik-adik nih. Dari kecil sudah diberikan firman Tuhan. Diajari sama Nabi Nathan. Sehingga Salomo ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sampai suatu saat ketika Raja Daud sudah menganggap cukup umurnya Raja Salomo, dia memanggil anak buahnya, ya, memanggil imam-imam, Imam Sadok, Nabi Nathan, Benayah, dipanggil semua untuk apa? Untuk menyiapkan pengangkatan Salomo menjadi raja, menggantikan dirinya, menggantikan Raja Daud. Akhirnya Salomo dia dibawa oleh Nabi Nathan dan Imam Sadok dari Yerusalem ke
Gihon bersama-sama dengan beberapa orang bangsa Israel. Mereka pergi ke Gihon untuk melihat upacara pengangkatan Salomo menjadi raja atas bangsa Israel, adik-adik ya. Nah, di Gihon ini setelah diurapi menjadi raja, bangsa Israel yang ikut, mereka semua senang, adik-adik. Karena mereka udah tahu nanti kalau Raja Daud sudah nggak ada, sudah ada penggantinya, yaitu anaknya menjadi raja atas mereka semua. Nah, setelah selesai adik-adik, mereka semua balik ke Yerusalem, di mana di sana bangsa Israel juga menyambut kedatangan Raja Salomo. Wah, ini dia raja kita yang baru menggantikan ayahnya Raja Daud. Wah, mereka semua senang, adik-adik. Raja Daud juga senang karena dia tahu yang menggantikannya itu anaknya Raja Salomo ini. Dia orang yang takut akan Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Jadinya dia tahu kalau nantinya bangsa Israel pasti akan dilindungi sama Tuhan, adik-adik. Raja Daud juga gak lupa, dia selalu nasehatin Salomo. Nanti menjadi raja atas bangsa Israel, kamu harus selalu taat sama Tuhan. Selalu setia sama perintah Tuhan, turut sama perintah Tuhan. Karena kalau kita turut sama perintah Tuhan, kata Raja Daud, Tuhan pasti melindungi kita, memberkati kita. Raja Salomo, dia mau taat gak sama perkataan ayahnya? Dia taat ya, adik-adik ya. Dia tetap menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dia bisa menggantikan ayahnya, Raja Daud, ya, memerintah bangsa Israel yang besar, menasehati, ya, rakyat-rakyatnya semua dia lakukan dengan baik. Tetapi dalam hatinya, adik-adik, Raja Salomo dia masih takut, adik-adik. Takut kenapa? Karena dia merasa aku masih muda, aku belum berpengalaman seperti papaku, seperti ayahku Raja Daud. Dia sudah punya pengalaman, dia menjadi raja yang hebat untuk bangsa Israel. Aku masih muda, aku belum punya pengalaman. Jadinya dia takut, adik-adik. Kira-kira ketika dia takut, Raja Salomo ngapain ya? Kalau kita anak Tuhan, adik-adik misalnya lagi takut, ya, lagi butuh pertolongan, apa yang kita lakuin, adik-adik? Kita berdoa sama Tuhan. Iya. Ketika Raja Salomo takut, dia pergi ke Gibeon, adik-adik. Ngapain di sana dia? Dia memberikan korban persembahan buat Tuhan, lalu dia berdoa, adik-adik, sama Tuhan, ya. Dia berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya dia bisa memerintah bangsa Israel dengan baik, menggantikan Raja Daud. Kira-kira Tuhan dengar doanya gak ya? Dengar doanya Raja Salomo gak ya? Tuhan pasti dengar, adik-adik. Karena Raja Salomo ini, dia anak Tuhan yang baik. Dia takut sama Tuhan. Dia taat sama perintah Tuhan. Tuhan akhirnya menjawab doa Raja Salomo, adik-adik, ya. Jadi ketika habis memberikan persembahan korban, dia berdoa sebelum balik ke Yerusalem, dia tidur, adik-adik. Nah, di dalam tidurnya ini Tuhan datang, adik-adik. Tuhan datang dalam mimpinya, lalu Tuhan bertanya ke Raja Salomo. Kira-kira nanyanya apa ya? Coba ya, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Ayo adik-adik yang kelas, terutama yang kelas Galilea, Yudea, Betania, siapin Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Nah, kira-kira apa ya? Tuhan datang ngomong apa ya ke Raja Salomo? Kita baca ya. Kakak baca, adik-adik juga ikutin di rumah. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam.
Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, adik-adik, Tuhan datang ke mimpinya Raja Salomo, terus Tuhan bilang ke Raja Salomo, apa yang mau kamu minta? Aku pasti akan ngasih. Wah, adik-adik, kalau kita jadi Raja Salomo, kira-kira kita minta apa ya? Tuhan bilang minta apa aja kita dikasih. Apa minta? Aku mau minta tambah kaya, kata Raja Salomo. Apa aku minta tambah hebat, tambah kuat, aku tambah terkenal, aku ditakuti sama bangsa-bangsa lain. Itu bukan ya yang diminta sama Raja Salomo. Ada yang mau tahu gak apa yang diminta sama Raja Salomo? Nah, kita baca lagi ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Wah, adik-adik, apa yang diminta sama Raja Salomo? Yang diminta sama Raja Salomo ini hikmat dan pengetahuan, adik-adik. Bukan kekayaan, bukan kekuatan, melainkan hikmat dan pengetahuan untuk memimpin bangsa Israel, memimpin umat Tuhan. Wah, permintaannya Raja Salomo ini bagus ya adik-adik. Bagus ya adik-adik ya. Tuhan ketika mendengar permintaannya Raja Salomo ini, Tuhan senang adik-adik. Wah, Raja Salomo ini meminta hikmat, meminta pengetahuan bukan untuk kesombongan dirinya, tapi untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Wah. Kira-kira Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan ya adik-adik? Mengabulkan ya adik-adik ya? Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo, memberikan pengetahuan ke Raja Salomo, sehingga Raja Salomo ini bisa memerintah bangsa Israel dengan baik adik-adik ya. Dengan bijaksana, dia menjadi raja yang bijaksana. Wah, ternyata tapi bukan cuma itu. Karena permintaan Raja Salomo ini baik, Tuhan bukan cuma memberikan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, tapi juga Tuhan memberikan lebih adik-adik. Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kehebatan ya. Tuhan memberikan kemasyhuran buat Raja Salomo. Sehingga nama Raja Salomo adik-adik dikenal di seluruh dunia ya. Seluruh bangsa takut sama Raja Salomo. Seluruh bangsa ini kagum sama Raja Salomo. Wah. Tadi Raja Salomo mintanya cuma hikmat, pengetahuan, tapi Tuhan memberikan semuanya yang terbaik buat Raja Salomo. Nah, adik-adik ya, kita sebagai anak Tuhan ya, kalau kita butuh sesuatu, kalau kita ingin sesuatu, kita berdoa sama Tuhan ya. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, kalau permintaan kita ini baik, Tuhan dengar gak adik-adik doa kita? Tuhan dengar ya. Tapi bukan cuma dengar, Tuhan juga mau mengabulkan semua permintaan kita. Bahkan seperti Raja Salomo, mintanya sedikit, tapi Tuhan kasih semuanya buat kita. Asalkan apa? Asalkan kita mau taat sama firman Tuhan. Kita takut sama firman Tuhan ya. Kita turutin perintah Tuhan. Kita setia sama perintah Tuhan ya. Sama nih seperti adik-adik. Rajin sekolah minggu. Mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tuhan pasti mau mengabulkan semua permintaan kita ya. Nah, sampai di sini firman Kak Andre. Semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk mau berdoa kepadamu. Kami yakin Engkau mendengar
doa kami. Dan juga Engkau mau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Kak. Hah? Hari ini ada pengumuman, Kak. Mana apa, Kak? Nih, nanti adik-adik ya, tanggal 9. Tanggal 9. Hari apa yuk, Kak? Tahu nggak hari apa? 9, 5, Senin, 6, Selasa 7, Rebo 8, Kamis Nah, 9, Kak. nah, hari Kamis tanggal 9. Adik-adiknya kembali beribadah loh. Oh, ada ibadah, Kak? Ada Oh. ibadah sekolah minggu. Wah. 2 kali. 2 kali ya, Kak ya? Tapi tunggu dulu, kenapa hari Kamis itu ada ibadah ya, Kak? Kak Yosep tahu nggak kenapa hari Kamis? Kan biasanya hari Minggu. Ini Iya. hari Kamis, kenapa ayo? Tanya dulu Kak Pipin. Kak Pipin tahu nggak? Kak Pipin tahu nggak? Tahu nggak kenapa hari Kamis? Nggak tahu. Kak Yosep tahu nggak? Ih, adik-adiknya cuma pada nggak tahu kakak-kakaknya. Hari Kamis itu kita mau merayakan hari kenaikan. Oh, kenaikan Tuhan Yesus. Iya. Wah. Adik-adiknya datang ya, ibadah ya. Datang ke gereja, Kak ya? Jangan ikut online aja, datang ibadah. Wah. Oke? Kalau gitu kita tungguin ya, Kak. Nanti adik-adik kita tungguin. Kita tungguin Ya, ya. tanggal 9 kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus, jamnya sama. Tanggal 9 ya, jangan lupa. Ya, kalau gitu udah ya, Kak. Dah, adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Yuk, Kak, kita pulang. Yuk, dadah.